perempuan ini hanya karena ingin menegakkan kebenaran mau dipenjara. Apakah Pak Joko Widodo ikhlas melihat saya dipenjara tanpa beliau menunjukkan ijazahnya? Lalu apakah beliau harus menunggu saya, seorang ibu rumah tangga sederhana, seorang perempuan dengan anak-anak, harus dipenjara juga? Dan beliau tidak ingin juga untuk menunjukkan ijazahnya. Apakah saya dengan Ibu Kurnia, ya, yang kondisi kesehatan beliau tidak dalam keadaan yang sangat sehat, ya, yang selama ini selalu berbakti sebagai pengacara yang tidak dibayar, beliau harus dipenjarakan juga seperti saya? Rakyat Indonesia supaya tahu, Dokter Diva, Ibu Kurnia tidak takut dipenjara. Kami banyak meme mengejek, menghina kami. Saya menunggu Dokter Diva pakai baju Sofi, pakai baju orange, nggak masalah. Kalau seandainya kami bersalah, tidak masalah kalau seandainya kami bersalah. Tetapi yang menyatakan bahwa saya salah atau benar itu cuma selembar ijazah asli saja. Seandainya memang betul ada ijazah asli, dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas, nggak ada masalah. Kalau saya dianggap memfitnah, ibu rumah tangga ini dianggap memfitnah mantan presidennya, perempuan ini dengan anak-anak ini dianggap memfitnah dan mencemarkan nama baik karena beliau ternyata Joko Widodo punya ijazah asli, gak ada masalah. Saya ikhlas, saya ridho. Saya ikhlas, saya ridho pakai baju orange. Saya ikhlas, saya ridho masuk lapas Pondok Bambu, nggak ada masalah buat saya. Karena yang penting bagi saya adalah kita semua membutuhkan kebenaran. Kita semua membutuhkan kejujuran. Karena anak saya, anak-anak Anda semua rakyat Indonesia butuh diberikan pendidikan kejujuran, butuh diberikan pendidikan kebenaran. Ini mahasiswa-mahasiswa ini membutuhkan kebenaran, membutuhkan kejujuran. Adik-adik kesini kan sangat pengen kan ya, sangat ingin kan ya melihat ijazah asli Presiden Jokowi, sangat ingin kan. Kenapa Presiden Jokowi? Kenapa? Kalau Anda melihat saya, kenapa? Apakah Anda pengen saya di penjara? Gak ada masalah Pak, gak ada masalah. Seandainya memang Anda punya ijazah asli dan karena itu saya mesti dihukum, gak ada masalah. Tetapi tolong Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda. Tunjukkan, demi Allah, tunjukkan Pak. Hei Tifa, aku dokter gadungan. Gak usah kamu sekarang nyebut-nyebut saya ibu rumah tangga. Saya punya anak-anak, saya ibu rumah tangga. Saya gak apa-apa di penjara. Yang penting tunjukin dong ijazahnya. Ngapain ditunjukin ke kamu? Emang kamu siapa? Gak penting kamu itu. Perempuan gak penting kamu itu. Ngaku-ngaku dokter bahasa Inggris belepotan. Malu-maluin. Selama ini di podcast-podcast kamu sombong, menghina Gibran. Katanya ijazahnya palsu. Gibran katanya begini-begini, bahasa Inggrisnya begini-begini. Ternyata kamu gak ada kualitasnya. Sekarang nangis-nangis ngapain? Cari perhatian. Cari belas kasih. Gak usah cari belas kasih. Kami sudah muak dengan kalian. Gak usah cari belas kasih. Gak usah kamu cari perhatian, ya. Kami tidak akan pernah mau memaafkan kalian. Tukang gaduh. Kalau di era Soeharto kamu begitu ya. Udah hilang kalian itu. Tenggelamin ke laut. Dimakan ikan hiu kalian itu. Masih mending di penjara, paling cuma 12 tahun. Lu masih bisa menghirup udara bebas. Setelah 12 tahun, nyawa kamu masih aman. Pak Jokowi tidak pernah menggunakan powernya untuk menindas kalian. Selama ini kalian menghina beliau 10 tahun. Dihina Pak Jokowi diam saja. Setelah selesai masa jabatannya kalian hina terus. Brengsek kalian itu ya. Brengsek kalian. Maaf Bu DJ, maaf. Sebenarnya kami semua ini punya kepentingan sih Bu. Kalau bukan karena kepentingan politik, ya kan, udah aja kami ungkit sekalian ijazah Pak Soeharto, ijazah Pak SBY,
ijazah Bu Megawati. Tapi kan ini kan kami lakukan karena kepentingan, Bu. Dan kami sendiri pun nggak nyangka kalau Pak Jokowi itu akan melaporkan begitu, Bu. Ini parah nih. Kalau kami tahu Pak Jokowi akan melaporkan hal ini, tentu kami tidak akan mengungkit-ungkit masalah ini lagi, Bu. Sekarang kami hanya berharap sama Pak Jokowi. Semoga Pak Jokowi memaafkan kami, Ibu. Agar kami tidak pakai baju Shopee. Agar kami tidak masuk penjara, Ibu. Tenang. Tolong Pak Jokowi. Tolong. Jangan masukin kami ke penjara, Pak. Kami hanya ibu-ibu rumah tangga, Pak. Ini parah nih. Mampus loh. Mampus. Jangan kasih kendor Pak Jokowi. Jangan mau maafin, jangan. Dia tahu rasa dia. Saya masih nyimpan nih video-video orang-orang ini nih. Masih nyimpan saya yang hina Bapak, menghujat Bapak habis-habisan. Saya masih simpen. Jangan mau, Pak, jangan mau. Kalau mereka minta maaf, jangan mau, Pak. Kesal kita jadinya, Pak. Sebagai masyarakat kesal. Ngapain merengek-rengek ya kan? Lagu lama itu, Pak, supaya dia dikasihani itu, Pak. Jangan, Pak, jangan mau. Pokoknya mah Bapak jangan mundur selangkah pun, jangan. Penjarakan orang-orang ini, Pak. Bodoh amat. Mereka maunya itu. Benar yang dikatakan Budi J tadi. Dulu kan mereka minta dilaporin. Setelah dilaporin, mereka berteriak kriminalisasi. Tai. Pokoknya jangan mau Pak Jokowi, jangan mau. Jika seandainya mereka minta maaf, jangan mau. Jangan mau pokoknya. Kami sebagai pendukung Bapak nggak rela memaafkan orang-orang yang sudah nyata-nyata menghina Bapak dan keluarga. Kami sakit hati, Pak. Jangan sampai kami para pendukung Bapak ini dikecewakan hanya karena Bapak memaafkan orang-orang yang telah menghina, telah menghujat, telah mencaci maki Bapak, telah merendahkan Bapak serendah-rendahnya. Jangan mau. Itu pesan kami, Pak, sebagai pendukung. Semoga Bapak berkenan. Terima kasih untuk kuasa hukumnya. Semangat terus, semangat, pantang mundur. Oke?